Belajar Kreatif Channel. Padamu persembahkan negara putih Indonesia di bawah pencipta
sama Mas Fatfurulum. Tidak izin ya, tidak izin. Itu kira-kira menurut kalian salah apa benar? Salah. Padahal kalian itu sakit, Mas. Ini berpergian jauh, begitu. Kesepakatan kelas kalian itu sudah melanggar dari kesepakatan kelas kalian, betul. Kalau Bu Yani menilai bahwa pelanggaran kalian itu sebenarnya enggak terlalu berat, ya. Pelanggaran yang apa ya? Karena ada alasan kuat, ya kan? Karena ada alasan kuat. Jadi alasan ini sebenarnya banyak orang atau Bu Yani sendiri juga bisa bersalah seperti yang kalian lakukan, ya. Bisa lah. Semua orang pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Tapi dari kesalahan yang sama itu orang itu harus bertanggung jawab, ya. Jadi bertanggung jawab. Kira-kira kalau bertanggung jawab, apa yang harus kalian lakukan? Kalian kan kemarin tidak masuk, seharusnya kan ketika sakit izin, rumahnya jauh, jadi kamu gak ada tetangga di tempat tinggal kamu. Bu Yani itu langkah-langkahnya harusnya bagaimana? Tidak punya HP, kalau ngomong kan bingung. Kira-kira kalau dari itu tidak ada, orang tua tidak punya HP, kamu sakit, apa yang harus kamu lakukan? Selain menelpon, membuat surat dititipkan besoknya, tapi hari ini harus, ketika kamu sakit hari ini, apa yang harus dilakukan? Mengecek, menelpon. Siapa yang ditelepon? Wali kelas dan guru yang mengampu, wali kelas, kan kayak gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Kalian sadar nggak apa yang kalian lakukan kemarin itu adalah sebuah kesalahan? Sadar. Jadi kedepannya mau apakah kalian itu punya keinginan memperbaiki? Ada. Jadi kedepannya lagi kalau kalian sakit, kalau kalian berpergian di rumah tidak ada HP, mbaknya sakit, jauh dari teman, apa tadi kesimpulannya harus memberitahu di hari berikutnya. Oke.
senang sekali belajar segitiga restitusi karena saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ulum. Saya sangat senang ketika saya melakukan kesalahan tapi tidak langsung dimarahi. Malahan dengan cara ini saya dapat menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa harus melibatkan rasa benci kepada guru saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mawon untuk desiminasinya dari Ibu Suciani. Langsung mawon nggih. Untuk Ibu Suciani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sunolo selaku kepala sekolah yang saya hormati dan mudah-mudahan diberi sehat. Amin ya Allah. Diberi nikmatan di dunia wal akhirat. Kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bukateja yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa berada di sini tentu saja karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan, tetap kita agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai sesuatu hasanah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung, yaitu golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya pada kesempatan hari ini sangat berbahagia sekali karena bisa berbagi praktik positif terhadap Bapak Ibu, dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa memenuhi undangan kami. Pada kesempatan kali ini, berbagi praktik positif adalah sebuah kewajiban buat semua guru untuk menerapkan ilmu yang dia dapat. Jadi pada saat kesempatan kali ini, ilmu yang saya dapat adalah mengenai budaya positif. Budaya positif, kalau kita berbicara budaya itu kan sebuah kebiasaan ya, yang biasa dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat. Budaya positif, bagaimanakah dengan budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi untuk berkembang serta berkontribusi positif. Itu adalah budaya yang
diharapkan bisa berkembang di sekolah kita dari budaya yang positif. Kalau kita melihat budaya yang sudah ada kan sudah banyak ya, ada budaya 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, kemudian asmaul husna, kemudian upacara. Itu kan sebuah budaya yang positif yang harus tetap berjalan di SMK, karena perkembangan budaya itu akan menentukan peradaban bangsa. Jadi kita sebagai guru harus menjadi motor penggerak berkembangnya budaya yang baik dalam bangsa Indonesia ini. Bagaimanakah bentuk budaya positif? Budaya positif berbentuk sebuah norma, nilai, dan kebiasaan positif, di mana berbentuk bagaimana orang saling menghargai antar satu dengan satunya, bisa bekerja sama, saling menghargai. Jadi satu orang dengan satu orang bisa menghargai. Oke. Yang kedua, bisa bekerja sama adalah sebuah budaya positif, di mana seseorang bisa berkolaborasi. Satu orang, mungkin saya dengan Pak Ambal, mungkin saya dengan guru TGB, mungkin saya dengan tata usaha, mungkin saya dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah menghormati perbedaan dan berpikiran terbuka. Jadi budaya positif itu menciptakan saling menghormati perbedaan. Jadi ketika orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, sudah selayaknya kita itu menghormati, karena pemikiran itu tidak bisa dipaksakan. Oke. Kemudian mengembangkan hubungan yang sehat. Bagaimana kan mengembangkan hubungan yang sehat? Bisa seperti yang sudah dilakukan, ada 5S, ada sholat bersama, kemudian ada kolaborasi, ada koordinasi, dan fokus pada solusi. Budaya positif itu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jadi ketika ada masalah, yang difokuskan itu solusinya. Jangan kita berpikir tentang masalah ini kok kamu sih gitu, tapi bagaimana sebuah aset yang ada itu menjadi sebuah solusi buat kita. Apa yang dibutuhkan dalam membangun budaya positif? Yang pertama adalah keterlibatan semua anggota komunitas. Jadi SMK Negeri 1 Bukateja adalah komunitas yang besar, yang jumlahnya melebihi dari 1000. Itu adalah sebuah komunitas yang harus kita ketatkan ya. Jadi keterlibatan antara sekolah, guru, rekan kerja, dan yang lain itu harus bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian komunitas itu terbuka dan keterbukaan. Jadi kalau ada masalah bisa dipecahkan masalah secara persuasif dengan berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada aturan dan tata tertib yang dilakukan secara konsisten. Aturan dan tata tertib ini perlu dilakukan, tapi bagaimana aturan dan tata tertib itu harus dilakukan secara konsisten. Nah, kemudian kembali kepada pendekatan berbasis solusi. Jadi tadi berbasis solusi, di sini juga berbasis solusi. Kegiatannya positif dan penghargaan dan kemampuan. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya positif adalah kita menghargai seseorang, menghargai pendapat orang, menghargai cara pandang orang. Itu adalah sebuah budaya positif. Adapun kegiatannya seperti yang dilakukan di SMK Bukateja itu kan sudah cukup banyak. Itu sudah membudaya, ya. Dan membudaya, setiap hari kita melakukannya, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimanakah keterlibatan guru dalam membangun budaya positif? Guru yang baik harus memiliki kemampuan
budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut adalah seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, membuat keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimanakah dalam upaya menerapkan disiplin positif? Disiplin positif dapat diterapkan jika mana dilakukan tanpa ancaman atau hukuman. Disiplin positif itu bisa diterapkan kalau dilakukan tanpa ancaman dan hukuman. Jadi ketika kita itu terhadap jangan kita itu sedikit mengancam, jangan sedikit memberi hukuman. Nah, harapannya apa? Ketika murid memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan budaya positif, diharapkan ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, bukan adanya paksaan dari luar. Itu seharusnya kita mengembangkan motivasi intrinsik. Penekanannya adalah lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan. Itu adalah tujuannya, mengontrol diri. Jadi siswa itu terkontrol dirinya, bagaimana dia menerapkan disiplin dari dalam dirinya, dan guru pun dapat mengontrol juga dirinya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata amarah terhadap siswa kita. Nanti kita akan lanjutkan kenapa tidak boleh ya. Sebelum kita membahas masalah motivasi perilaku manusia, kita itu harus tahu dulu tentang kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, seperti rasa berterima kasih, kepedulian, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi dan disukai, kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan dan hal-hal yang baru, kesenangan bermain, tertawa, antusias dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang tentu saja namanya pokok kan harus terpenuhi, terutama ketika kita menghadapi siswa kita. Itu kan apakah perilaku siswa kita itu ketika ada masalah berhubungan dengan 5 hal ini atau tidak. Jadi kalau menurut teori, 5 hal ini adalah pemicu terjadinya masalah pada siswa kita. Hubungan motivasi perilaku manusia terhadap kebutuhan 5 kebutuhan pokok, seperti bertahan hidup. Bertahan hidup, anak kok bermasalah di kelas tertidur dan lain sebagainya, orang-orang bisa saja anak itu ternyata tidak sarapan, padahal itu sudah menjadi kebutuhan hidup. Jangan sampai ketika kita menghadapi anak yang tertidur, kamu kok anaknya tidur, gitu. Jangan. Tapi bagaimanakah kita menghayati kebutuhan yang ada dulu pada diri siswa kita, seperti dan ada yang kekuasaan. Bagaimanakah siswa diterima di kelompoknya? Misalnya itu pada saat diskusi, ada anak kok tidak bisa diterima di kelompoknya, itu kan menjadi minder. Nah, kita hadapi anak tersebut secara persuasif, baik secara individual maupun di kelompok. Kenapa anak ini tidak bisa diterima di kelompok? Atau mungkin kita ketika bertemu anak tersebut, kita tanyakan, kenapa anak kamu kok nggak bisa masuk kelompok? Itu kan sebuah kebutuhan. Ketika anak tidak bisa berkelompok, itu kan menjadi minder. Dan kesenangan, anak itu senangnya bahagia. Jadi kalau gurunya itu mengajar itu membosankan, tidak bahagia,
itu kan anaknya juga lama-lama bergerak gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami tentang karakter anak ini. Jadi ada karakter di TKJ 2 sama DBIB 4 itu karakternya maunya bahagia. Kelas 11 DBIB 4 itu maunya bahagia. Di TKJ 2 itu juga maunya bahagia. Tapi kalau udah dikasih materi belum mani, bagaimanakah kita bisa mengatasi masalah kebutuhan pokok anak ini yang biar mereka bahagia? Kasih sayang. Anak di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, biasanya cenderung bermasalah di sekolah, apalagi guru BK-nya cantik. Ini menjadi pemicu. Ketika guru BK-nya cantik itu memicu anak bermasalah. Aku mau guru BK lah. Jadi motivasinya beda ini ya. Aku guru BK saja lah. Nanti kan ketemu ngobrol-ngobrol. Padahal itu kebutuhannya adalah di mana anak itu membutuhkan kasih sayang. Kalau itu laki-laki ya, pasiennya laki-laki ya biasanya. Kalau bapak-bapak pasiennya cewek-cewek nih Pak, gitu, cewek-cewek. Jadi yang biasanya pasiennya cewek. Itu adalah si anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan pokok akan kasih sayang dan kebebasan. Menurut Diane Dosen dalam Restructuring School Discipline bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau di sini aku mengkok terlambat, aku mengkok dihukum, kan gitu ya, ada yang dirasakan seperti itu. Aku anggap terlambat, aku orang enak loh. Nah itu kan ada yang dirasakan hal yang seperti itu kan ya. Ada rasa tidak nyaman dan ada ketakutan ada hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan apresiasi dari orang lain. Jadi anak tersebut, siswa kita atau murid kita mengharapkan ada motivasi karena mendapatkan penghargaan, dikasih apa, nanti tak kasih ini, nanti tak kasih itu, terima kasih, nah, itu ya. Ada penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu orang yang dihargai dirinya sendiri karena memiliki nilai-nilai yang dipercaya. Nah, pertanyaannya adalah ketika anak itu memiliki 2 nilai yang poin 1 dan poin 2, hanya memiliki poin 1 dan poin 2, yaitu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, kalau anak tersebut memiliki 2 ini adalah tugas kita bersama untuk menciptakan motivasi internal. Bagaimanakah caranya menciptakan motivasi internal? Jadi dalam pembelajaran kita itu harus punya rasa kekuatan yang tinggi untuk menciptakan motivasi internal. Seperti apakah motivasi internal? Yaitu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Itu adalah bentuk daripada motivasi internal. Jadi ketika kita menginginkan motivasi internal ada pada siswa kita harus menghindari adanya hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan. Kalau hukuman, pemberian hukuman itu bisa menyebabkan anak itu menjadi benci terhadap gurunya, menjadi dendam, ya kan? Benci, dendam, semaunya sendiri, emosional terhadap gurunya. Lah, kok penghargaan ya? Di situ ada tulisan pemberian penghargaan berlebih. Kenapa? Ketika seseorang guru memberikan penghargaan berlebih di saat dia pada posisi atas, kemudian dia jatuh, contohnya adalah prankingan. Kenapa sekarang ada beberapa sekolah atau banyak sekolah tidak memperlakukan pranking?
Karena ketika yang ranking 1 itu bertahan terus, itu akan melemahkan yang ranking 2, ranking 3 sampai ranking terakhir. Saya pasti tidak mungkin menjadi ranking pertama. Itu kelemahan. Dan ketika yang ranking 1 jatuh, tidak bisa menjadi ranking 1 lagi, itu adalah penghukuman daripada penghargaan. Lah, kemarin kok ranking 1 sekarang, kenapa kamu menjadi tidak ranking 1? Itu adalah penghukuman. Jadi bisa saja ketika kemarin ranking 1 sekarang turun, itu menyebabkan anak menjadi galau, kacau, ya, minder. Aku kok tidak bisa bersaing lagi. Padahal kecerdasan anak itu banyak sekali. Tidak hanya secara teknik, tapi ada kecerdasan lain seperti kinestetik, ada kecerdasan keterampilan. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu senang menghukum. Ciri-cirinya kalau senang menghukum bagaimana Pak Dian? Kalau senang menghukum, Pak Dian pernah menghukum Pak? Sering. Bagaimana Pak? Kok wajahnya gitu loh? Oh sama Pak Ambar. Kalau menghukum bagaimana wajahnya? Perasaan. Oh belum pernah. Pak Franky pernah menghukum? Gimana Pak? Kesel. Kesel ya. Jadi itu ketika ekspresi ketika guru menghukum ya. Yang kedua itu ekspresinya menjadi membuat merasa bersalah. Kamu terlambat. Nanti guru bilang apa sama kepala sekolah? Ya kan? Aduh, kamu lagi Bu. Ini gimana kok kamu lagi gitu ya. Ada jadi siswa, aduh aku kok jadi lagi kan gitu ya. Posisi menjadi tenang. Wes ora apa-apa, guru bae sing garap. Tenang, guru bae sing garap. Itu posisi tenang. Atau posisi pemantau. Kemarin kamu sudah salah. Apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang apa yang sudah kamu lakukan? Itu posisi pemantau. Bu Retno pernah menjadi pemantau? Ya. Oh iya. Bu Nova menjadi apa Bu Nova? Merasa bersalah. Aduh, nanti saya bilangnya sama Pak Anya bagaimana gitu ya. Kalau begitu ya, semua orang bersalah ya. Ketika yang kelima adalah manajer. Jadi bagaimanakah nanti sikap kita terhadap kontrol terhadap perilaku siswa itu yang kita bisa melihat video berikut ini. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan dasar teknik sangat bagus. Graf Jeda 7 asli kalsiumnya 2 kali tinggi vitamin D7 tulang buah. Bagaimana kalau posisi menghukum? Pak Ahmad nggak pernah menghukum. Dia menghukum. Pak Franky menghukum ya. Nah ini cara menghukum itu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ekspresi guru yang menghukum siswa. Kemudian ekspresi ketika membuat merasa bersalah Bu Nova ya. Bu Nova mainnya.
Ya. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Seperti Bu. seorang pacar ya. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi guru menjadi pemantau. Naren, Beli banget lagi. Coba. Menghayati Pak. Terus ini akan habis dulu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Mana perlu posisi kamu guru tingkatkan? menjadi manajer? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setiap pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Setelah Bapak Ibu melihat video tadi, kira-kira perbedaannya apa dari Lina yang tadi? Perbedaannya? Ekspresi anak, terus alasan, intonasinya bagaimana Pak? Kalau yang pemarah, marahnya lembut ya? Jadi kalau pemarah itu, kalau posisi pemarah itu adalah posisi di mana siswa itu pada saat kejadian dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku ini mau dapatkan, saya itu nanti mau diapakan. Itu adalah tipe guru pemarah yang tidak bisa diantisipasi oleh siswanya. Apa suruh lari-lari, apa suruh bersih-bersih WC, apa suruh membersihkan, apa dan lain sebagainya. Itu tidak tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dirasakan oleh siswa. Itu tipe pemukul. Kemudian tipe pemantau, itu siswa itu tahu konsekuensi dari perbuatan salahnya. Itu
tipe pemantau. Jadi bedanya tipe pemantau dengan tipe pembunuh itu seperti itu. Kemudian tipe pemberi rasa bersalah itu seperti seorang teman. Bagaimanakah hubungan guru dengan siswa yang seperti itu ya bagus, tapi kalau terlalu seperti teman itu kan seperti tidak ada penghargaan dari siswanya. Siswa itu bisa melonjak orang itu dari gurunya, tidak hormat terhadap gurunya, malahan moko kalau gurunya. Pak, sudah dari mana? Apa-apa? Tapi pakai bahasa Jawa. Sekarang gitu, itu adalah ketika guru memperlakukan dirinya sebagai teman terhadap siswanya. Nah, ketika ada 5 posisi kontrol tersebut, diharapkan kita memiliki posisi kontrol sebagai di mana ketika siswa memiliki salah itu tidak langsung memberi hukuman, tapi mampu memberi solusi dari diri siswa itu sendiri. Dalam segitiga restitusi, jadi ketika seorang guru memperlakukan dirinya menjadi posisi kontrol, itu ada langkah-langkah posisi kontrol manajer yang disebut segitiga restitusi. Langkah yang pertama itu di garis apa itu yang ini? Horizontal. Horizontal itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sebelahnya adalah validasi tindakan dan sebelahnya lagi adalah menanyakan keyakinan. Jadi posisi kontrol siswa yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dimulai dari bawah dulu. Jadi langkah ini tidak bisa putar-putar, tapi harus dari pertama dulu yang disebut validasi tindakan. 3 tahapan dalam tahapan berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan menurut teori kontrol. Sedangkan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang alasannya itu berdasarkan 5 kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi sebenarnya kita semua, baik bapak, ibu, dan saya maupun siswa, semuanya sebenarnya memiliki motivasi internal. Cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Apakah motivasi internalnya tinggi atau motivasi eksternalnya yang pada fase pertama menstabilkan identitas anak itu posisi anak itu kan ketika bersalah dia mungkin dari rumah sudah punya masalah ya, itu ada rasa sedih, emosional, dan dari sedih dan emosional itu tidak bisa mengakses otaknya tentang pemikiran yang sebenarnya atau rasional. Biasanya anak-anak tersebut melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah menyalahkan orang lain. Tadi sih Bu, saya disuruh ibu saya suruh ke pasar dulu. Tadi suruh nganterin adik saya ke sekolah dulu. Nah, itu kan yang pertama. Atau yang kedua, mempertahankan diri. Tadi saya gini, Bu, saya terlambat karena begini. Nah, itu kan ya, jalannya macet dan lain sebagainya. Terus ada yang ketiga, sikap yang ketiga adalah merasa bersalah. Aduh Pak, saya Pak, tadi saya terlambat karena ini kok Pak, bannya bocor Pak, gitu ya. Ada perasaan di sini adalah di mana emosionalnya itu sedang tinggi. Apa yang dilakukan oleh seorang guru? Bagaimana menstabilkan identitas? Dari menstabilkan identitas
oleh siswa. Kalau kita mengkritik mereka, mereka itu akan tetap pada posisi anak yang gagal. Tahu-tahu anak terlambat atau bagaimana, atau melakukan kesalahan di kelas, gurunya marah-marah, anak emosional, gurunya emosional, selamanya anak tidak bisa mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena gurunya itu mendidik anak itu menjadi anak yang tidak bisa bertanggung jawab. Yang selanjutnya, bagaimanakah menenangkan? Ada kalimat pernyataan. Jadi kalau menenangkan ya, prakteknya, nah kalau berbuat salah itu tidak apa-apa lah, itu. Jadi kalau berbuat salah ya tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kan? Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang bersalah. Jadi misalnya ada konflik 2 anak atau 3 anak berkelompok, si anak itu menghadap guru bisa mengatakan kalimat tersebut. Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang menyebabkan, tapi mencari solusi dari permasalahan itu. Ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah kalimat atau pernyataan yang bisa menenangkan pada saat anak pada posisi gagal atau emosional atau emosi tidak stabil. Ya. Jadi guru itu pertama menenangkan dulu, baru langkah yang kedua validasi tindakan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan, adalah guru melakukan tindakan murid untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasarnya yang seperti lima. Apakah kasih sayang, apakah penghargaan, apakah kebutuhan pokok, misalnya belum sarapan dan lain sebagainya. Kalau guru memahami kebutuhan murid dalam tindakan, guru akan menemukan cara yang valid, efektif untuk memenuhi. Kalimat pernyataan di fase kedua. Fase kedua, menanyakan kebutuhannya adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru atau yang terakhir. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Menanyakan keyakinan adalah fase ketiga. Ketika identitas sukses telah tercapai menjadi langkah pertama, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi menjadi langkah kedua, maka seorang guru mampu menanyakan keyakinan terhadap siswanya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dihubungkan, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan diri mereka. Pernyataan fase ketiga adalah apa yang kamu percayai dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti tadi pada posisi manajer di video tadi kan ada ini kalimatnya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Berbagi praktik. Jadi ketika ini tadi teori, saya prakteknya. Prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika guru itu masuk ke kelas, awal pertemuan itu harus membuat keyakinan kelas. Oke. Guru menjelaskan konsep keyakinan kelas, kemudian semua murid bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Guru meminta murid menuliskan satu keyakinan kelas dan di kertas post-it dengan dibagikan oleh guru.
ketertiban, bisa tanggung jawab, bisa perhatian, bisa menjaga keselamatan. Misalnya siswa dilarang narkoba, menjadi keyakinan kelas seluruh anggota kelas menjaga keselamatan. Siswa tidak boleh makan sembarangan, menjadi keyakinan kelas semua anggota kelas menjaga kesehatan. Itu keyakinan kelas. Jadi antara peraturan kemudian mengganti menjadi kalimat positif dan menjadi yang terakhir adalah keyakinan. Ada 3 tahap. Guru membimbing murid mencatat perhatian kelas. Jadi siswa diminta untuk membuat peraturan kelas, ditulis dalam jadwal. Kemudian menuliskan kembali dari peraturan kelas menjadi kalimat positif dan menyimpulkan menjadi keyakinan kelas. Dan saya supaya siswa itu bukunya itu keyakinan kelasnya ada di buku. Jadi di halaman pasukan keyakinan kelas supaya ditulis. Jadi ketika anak salah coba keyakinan kelas mana? Nah, keyakinan kelas ini diharapkan semua guru itu membuat. Karena kesepakatan itu kan antara guru satu dengan guru satunya berbeda. Guru produktif dengan guru non produktif itu akan memiliki perbedaan dalam memperlakukan keyakinan kelas masing-masing. Misalnya guru produktif bisa mendengarkan musik pada saat pembelajaran, bisa nggak Pak? Bisa. Kalau guru adaptif dan produktif Pak, bisa nggak? Tergantung. Kalau saya nggak bisa. Jadi karena inilah konsep pembuatan keyakinan kelas itu dibuat secara individu guru dengan siswa. Tiap guru memiliki. Oke. Praktek restitusi yang saya lakukan. Murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas dan guru mempraktekkan prosesi kontrol manajer dengan mempraktekkan restitusi terhadap muridnya. Jadi bagaimanakah saya melakukan praktek restitusi? Dari ini di posisi sanitasi dari kelas buat anak pada hari kemarin tidak masuk tanpa izin kepalanya. Tidak
Testimoni dari siswa ketika guru melakukan Saya restitusi. sangat senang ketika saya melakukan kesalahan tapi termasuk kesalahan dengan cara ini saya dapat menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa harus melibatkan rasa benci pada diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian testimoni kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah restitusi, senang sekali belajar pendidikan restitusi karena saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan dalam membangun budaya positif di sekolah ada 4: perbedaan budaya dan latar belakang siswa. Yang kedua, hendaknya tingkat partisipasi dari siswa. Yang ketiga adalah guru memiliki keterbatasan waktu